kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama ibu, yaitu Ibu Raini Matufiani. Pada kesempatan kali ini, ibu akan membersamai kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mulai dalam materi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini ada pada bab 1 dari mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 semester pertama. Sebelum kita memasuki materi beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Diharapkan peserta didik itu setelah menerima materi ini dapat menjelaskan makna dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dari kandungan dari dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat adalah mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kitab-kitab Allah yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya yaitu meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi ataupun rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kitab-kitab tersebut yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kitab-kitab yang dimaksud pada ayat ini adalah kitab yang berisi peraturan, kemudian juga ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Nah, kitab-kitab Allah itu tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mengenai tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariatnya saja yang disesuaikan dengan zaman ke zaman atau ada menurut keadaan umat pada waktu saat itu. Nah, selain itu selain kitab-kitab yang sudah dijelaskan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya.
wahyu itu dalam berbentuk suhuf. Nah, wahyu Allah yang dalam berbentuk suhuf atau bisa dikatakan dengan lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sesuai dengan firman Allah yaitu Al-A'la pada ayat 18 sampai 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula wa suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu mengenai artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab Taurat. Nah, kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah ataupun instruksi. Nah, kitab Taurat ini adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 2. Nah, kitab Taurat sendiri merupakan salah satu dari 3 dari komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Nah, isi pokok dari kitab Taurat itu sendiri dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandment atau 10 firman. Nah, 10 hukum 10 commandment itu diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tur Sina, yaitu Gunung Sinai. 10 hukum yang tersebut berisi asas-asas keyakinan akidah dan asas-asas kebaktian ataupun syariah. Nah, ini kalau kitab Taurat itu terbagi menjadi 3 komponen dan isi pokok kitab Taurat itu sendiri. Nah, 10 hukum dari asas-asas itu yaitu berisi asas-asas keyakinan ataupun akidah dan asas-asas kebaktian yaitu syariah. Yang pertama, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Ketiga adalah jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Hormati kedua orang tuamu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu ataupun bersaksi dusta, dan jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kitab Zabur. Kitab Zabur itu sendiri bentuk jamaknya adalah Zubur yang berasal dari Zabara yazburu zabar yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab itu sendiri dikenal dengan sebutan mazmur atau jamaknya muzomir. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmor, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebut mazmur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu selain Taurat dan Injil. Kemudian dalam bahasa Ibrani sendiri, istilah Zabur berasal dari kata zimro yang berarti lagu atau musik. Zamir yaitu artinya lagu, dan mizmor yaitu artinya mazmur, merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyian atau nyanyian pujian. Nah, Zabur sendiri adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Nah,
dari kisah yang menegaskan, ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur itu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 163. Nah, kitab Zabur ini berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah atau surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi mengenai nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam itu dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan, yaitu liturgi. Kemudian yang kedua adalah nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga adalah mengenai ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat adalah ratapan doa individu, dan yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Nah, selanjutnya anak-anak, kita memasuki pembahasan mengenai kitab Injil, di mana kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu mengenai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu dapat mengesahkan dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Nah, dalam kitab Injil ini terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir, ataupun yang sebagai penutup sebagai yang terakhir dan sebagai penutup dari para nabi dan rasul, yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan juga cahaya penerang bagi manusia. Nah, Nabi Isa ini diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya yaitu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, penjelasan dalam mengenai kitab Injil ini ada pada Quran surat Al-Hadid ayat 27. Ayat 27 yang artinya bahwasanya kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, di sini kitab Injil dan kitab Taurat itu sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia, ya. Kitab Injil yang sekarang itu memuat mengenai tulisan-tulisan atau catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup dari Nabi Isa itu sendiri. Nah, kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, misalkan yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka itu sebenarnya bukanlah orang yang dekat dengan pada masa Nabi Isa. Kemudian sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil yang versi Barnaba, yang isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang sebelumnya dari ibu sebutkan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk dalam penjelasan mengenai kitab Al-Quran. Di sini Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, tetapi melainkan secara berangsur-angsur, ya. Nah, Al-Quran ini diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat.
74.437 kalimat. Maaf, 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Nah, wahyu yang terakhir yang turun itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Artinya, dari ayat tersebut itu turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada', yaitu haji perpisahan, beberapa hari sesudah menerima wahyu surat Al-Maidah tersebut. Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan intisari dari Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus bagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu yang melengkapi dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Seperti firman Allah yang tanpa meragukan dari isi dari Al-Quran itu sendiri, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian nama-nama dari Al-Quran itu sendiri, yang pertama adalah Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua yaitu Al-Furqan, yang artinya adalah Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar ataupun obat penenang hati. Dan Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima adalah Al-Kitab, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang dapat dibukukan. Di sini Al-Quran sebagai penawar, yaitu penenang obat hati dikala kita ada masalah, dan semuanya itu dalam isi di Al-Quran itu semuanya ada keluh kesah atau jalan keluar dari masalah yang kita dapat terima gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai isi Al-Quran. Di sini adapun isi pokok Al-Quran itu yang berisi akidah atau keimanan, kemudian berisi tentang ibadah ataupun ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Kemudian yang ketiga adalah akhlak seorang hamba kepada Khaliq, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya, dan muamalah, yaitu berhubungan manusia dengan sesama manusia. Kiswah, yang artinya cerita dari Nabi dan Rasul ataupun orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Kemudian yaitu berisi tentang semangat mengembangkan ilmu dari ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kita memasuki dari keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul itu terdahulu mempunyai syariat ataupun aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Jadi di situ di Al-Quran itu ada banyak isi, yaitu berisi muamalah, kemudian akidah, ibadah dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dalam syariat ataupun aturan, sebagai aturan dalam kehidupan kita di dunia. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya.
Kemudian yang keempat adalah Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangnya. Jadi zaman dahulu pernah ada yang ingin menyamakan isi dari Al-Quran, tetapi pada akhirnya dia tidak mampu karena bahasa-bahasa dari Al-Quran itu tidak bisa tertandingi gitu. Kemudian yang kelima adalah membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Nah, umat Islam itu wajib mengimani dan mempercayai dari isi Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup dari manusia ya, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar ataupun kafir. Nah, cara mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri adalah dalam mempelajari cara belajar membaca, baik itu mengaji, baik itu melalui iqra, qiraati, atau lain sebagainya. Kemudian mempelajari artinya dan menganalisis dari isinya dan mengamalkannya. Nah, itu materi dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari materi beriman kepada kitab-kitab Allah, kita dapat mengambil perilaku mulia dalam yang dikutip dari materi tersebut. Yang pertama, bahwasanya kita tuh harus bisa meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran sudah dijaga kemurniannya itu oleh Allah sampai sekarang. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satunya cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghormati, kemudian juga memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman selain Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dari isinya, dan berusaha untuk mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di waktu sempit ataupun di waktu lapang. Nah, kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan mempercayai semua kitab-kitab Allah itu, baik itu Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, keimanan kepada kitab-kitab selain Al-Quran dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai keyakinan mereka gitu. Tetapi keyakinan terhadap Al-Quran itu sendiri bukan hanya sekedar percaya di dalam lisan, tetapi juga di hati saja, tapi kita dapat mewujudkannya dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, keselamatan dan ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat kita raih apabila kita itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, dari materi tersebut, mari kita mulai saat ini menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dengan membaca, kemudian mempelajari dan mengkaji dan mengamalkan isi kandungannya. Sekian dari Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.